Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan materi tentang Sistem Informasi Enterprise atau Enterprise Information System. Kami kelompok 7 beranggotakan yang pertama Anggi Manumpal dengan nomor BP 2011-0039 dan saya sendiri Asi Trilia Rahma dengan nomor BP 2011-0041. Selanjutnya ada Torik Hilal Umara dengan nomor BP 191106 dan Muhammad Depi BP 14000318. Pengertian Sistem Informasi Enterprise atau EIS. Enterprise adalah sebuah sistem dari manusia, peralatan, material, data, kebijakan, dan prosedur yang muncul untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sistem enterprise mendukung struktur organisasi yang sebelumnya tidak mungkin untuk menciptakan budaya organisasi yang lebih disiplin. Hal mendasar dari EIS adalah platform teknologi yang bisa menyatukan semua informasi dari berbagai bagian menjadi satu informasi secara logikal, sehingga enterprise atau perusahaan atau organisasi bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Untuk menjawab tantangan kebutuhan informasi dan pengambilan keputusan yang semakin butuh kecepatan dan ketepatan, sistem informasi konvensional tampaknya belum cukup. Orang berpikir bagaimana sebuah sistem informasi dengan domain informasi seluruh bagian perusahaan baik dalam satu lokasi maupun di lokasi yang terpisah. Hal inilah yang melatar belakangi konsep Enterprise Information System. EIS sebenarnya merupakan pengembangan dari konsep yang sudah ada, yaitu Executive Information System dan DSS yang diperluas untuk domain seluruh perusahaan. Alasan penggunaan EIS karena sistem ini mencangkup seluruh set proses yang digunakan oleh organisasi, meliputi yang pertama ada manufaktur, penjualan, pembelian, dan sumber daya manusia dan fungsi bisnis lainnya. EIS ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama ada Corporate Wide System. Cakupan dari EIS ini adalah seluruh bagian dari perusahaan, sehingga dari satu sistem kita bisa mendapat informasi dari semua bagian. Misalnya dari bagian keuangan, SDM, pemasaran, produksi, dan lain-lain dalam sistem yang terintegrasi. Yang kedua ada Holistic Information. Informasi yang disajikan adalah informasi yang menyeluruh, tidak per bagian. Informasi jenis ini sangat penting untuk pengambilan keputusan perusahaan secara umum. Yang ketiga ada Business Intelligence. Keseluruhan aktivitas dari sistem digunakan untuk mendukung kebijakan yang diambil dalam bisnis yang digeluti oleh perusahaan. Sehingga penggunaan EIS akan meningkatkan business intelligence dari pengguna sistem. Kemampuan yang dimiliki oleh EIS yang baik adalah sebagai berikut. 1. Drill down path. EIS harus bisa mengakses informasi dari informasi paling puncak ke informasi-informasi pendukung di level bawahnya untuk menjamin kelengkapan dari informasi yang akan dipakai. Yang kedua, Critical Success Factor. Informasi yang ditampilkan oleh EIS haruslah merupakan informasi-informasi yang berkaitan dengan Critical Success Factor. Antara lain, 1. Informasi strategis, manajerial, dan operasional. Sumber daya meliputi sumber daya organisasi, industri, dan lingkungan. Yang ketiga, informasi yang bisa dimonitor berupa deskripsi masalah-masalah kunci, problem-problem yang diprioritaskan untuk diselesaikan, top level finansial, faktor-faktor kunci penyelesaian masalah,
laporan terperinci tentang faktor-faktor kunci di atas. Selanjutnya ada status akses, atau juga bisa diartikan laporan yang diberikan haruslah merupakan data terbaru. Yang keempat, analisis. AIS harus dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan analisis dalam bentuk misalnya fungsi analisis built-in, terintegrasi dengan DSS, analisis oleh agen intelligence. Selanjutnya, nomor 5 ada navigasi informasi. Banyak data harus bisa dianalisa dengan navigasi yang jelas dan mudah. Yang keenam, audio dan visual. Penggunaan multimedia juga sangat diperlukan untuk lebih mendukung informasi yang diberikan. Yang terakhir itu ada komunikasi. AIS harus dilengkapi dengan media komunikasi, misalnya email, newsgroup, voicemail, dan lain sebagainya. Tujuan sistem informasi enterprise yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menyebarkan data ke seluruh proses yang terdapat di sebuah organisasi. Yang kedua, menyediakan data yang digunakan manajer untuk membuat sebuah keputusan dalam merencanakan dan mengendalikan proses bisnis. Yang ketiga, menyediakan pengawasan dan penelusuran di tingkat perusahaan yang efektif dan tepat waktu. Keempat, memfilter, mengkompres, dan menelusuri data dan informasi penting. Karakteristik sistem informasi enterprise. Karakteristik sistem informasi enterprise dapat dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik di bagian kualitas informasi dan user interface. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu tentang kualitas informasi. Yang pertama, kualitas informasinya fleksibel. Yang kedua, menghasilkan informasi yang benar. Ketiga, menghasilkan informasi berkala. Keempat, menghasilkan informasi relevan. Kelima, menghasilkan informasi yang kompleks. Yang keenam, menghasilkan informasi yang valid. Sedangkan karakteristik yang terdapat di user interface-nya sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai grafik user interface yang bagus. Yang kedua, user interface-nya harus user friendly. Yang ketiga, memungkinkan akses yang aman ke informasi. Yang keempat, dapat diakses dari banyak tempat. Dan yang terakhir, menyediakan cara pengaksesan informasi yang cepat dan mudah. Selanjutnya ada keuntungan penggunaan sistem informasi enterprise. Yang pertama, memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, memfasilitasi akses ke seluruh informasi. 3. Meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. Keempat, menyediakan keuntungan kompetitif. 5. Mempercepat waktu pencarian informasi. 6. Meningkatkan kemampuan komunikasi. 7. Meningkatkan kualitas komunikasi. 8. Memungkinkan perencanaan. 9. Memenuhi kebutuhan eksekutif. 10. Memungkinkan pencarian penyebab suatu masalah. Dan yang terakhir, memungkinkan antisipasi masalah dan kesempatan dari kemampuan dan manfaat AIS di atas. AIS mempunyai banyak persamaan dengan DSS. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem informasi enterprise dalam proses bisnis. Proses bisnis atau bisnis proses dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari proses yang mendukung proses-proses operasional dalam perusahaan. Proses bisnis berisi kumpulan aktivitas yang saling berrelasi satu sama lain untuk menghasilkan suatu keluaran yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dari organisasi. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri, tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari superprosesnya.
Suatu proses bisnis yang baik harus memiliki tujuan-tujuan seperti mengefektifkan, mengefisienkan, dan membuat mudah untuk beradaptasi pada proses-proses di dalamnya. Artinya, proses bisnis tersebut harus merupakan proses bisnis yang berorientasikan pada jumlah dan kualitas produk output, minimal dalam menggunakan sumber daya dan dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pasar. Pengelolaan proses bisnis yang baik yang didukung dengan EIS akan memberikan keuntungan-keuntungan pada organisasi perusahaan, yaitu organisasi dapat lebih memfokuskan diri pada kebutuhan customer. Yang kedua, organisasi mampu mengendalikan dan memprediksi setiap perubahan yang terjadi di lingkungan dalam ataupun luar. Yang ketiga, organisasi mampu melakukan pengukuran pada setiap perubahan pada kondisi perusahaan. Yang keempat, organisasi mampu memperbaiki tingkat penggunaan sumber dayanya, sehingga dapat menekan biaya pemakaian serendah mungkin. Yang kelima, organisasi dapat mengelola dengan baik integrasi proses-proses antara bagian yang ada. Yang keenam, organisasi dapat memonitor secara sistematik aktivitas-aktivitas pada setiap proses operasional dalam perusahaan. Yang ketujuh, organisasi dapat dengan mudah menemukan kesalahan dalam proses dan memperbaikinya secepat mungkin. Yang terakhir, organisasi dapat memahami setiap proses dan metode dari proses yang benar. Selanjutnya yaitu manajemen proses bisnis atau disingkat dengan BPM memiliki 4 komponen utama. Yang pertama yaitu pemodelan. Pengguna dapat mendefinisikan dan mendesain struktur dari setiap proses bisnis secara grafis. Manajer proses dapat mendesain sebuah proses beserta seluruh elemen, aturan, subproses, paralel proses, penanganan exception, penanganan error, dan workflow dengan mudah tanpa perlu memiliki kemampuan programming khusus dan tanpa membutuhkan bantuan dari staf IT. Selanjutnya yaitu pengintegrasian. BPM dapat menghubungkan setiap elemen dalam proses sehingga elemen-elemen tersebut dapat saling berkolaborasi dan bertukar informasi untuk menyelesaikan tujuannya. Pada level aplikasi, hal ini bisa diartikan sebagai penggunaan aplikasi programming interface atau disingkat dengan API dan messaging. Bagi pengguna, hal ini berarti tersedianya sebuah workspace pada komputernya ataupun perangkat wirelessnya untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perannya pada satu proses bisnis. Selanjutnya yaitu pengawasan. Pengguna dapat mengawasi dan mengontrol performansi dari proses bisnis yang sedang berjalan dan performansi dari setiap personel yang terlibat dalam proses bisnis tersebut. Pengguna juga dapat memperoleh informasi mengenai proses yang tengah berjalan maupun yang telah selesai beserta data-data yang ada di dalamnya. Yang terakhir yaitu optimalisasi. Pengguna dapat menganalisa dan memonitor suatu proses bisnis, melihat ketidakefisienannya dan juga memungkinkan pengguna untuk mengambil tindakan dengan cepat dan merubah proses tersebut untuk meningkatkan efisiensinya. Hubungan EIS dalam bisnis proses akan memberikan suatu keuntungan yang luar biasa besarnya dalam pencapaian tujuan dan target perusahaan atau instansi. Karena penggunaan fasilitas dan sistem informasi atau EIS sangat menunjang dan mendukung dalam berbagai hal seperti kecepatan, keakuratan, dan kualitas dari informasi dan produk yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu sistem informasi enterprise dan hierarki manajemen. Hierarki adalah alat yang paling mudah untuk memahami masalah yang kompleks, di mana masalah tersebut diuraikan ke dalam elemen-elemen yang bersangkutan, menyusun elemen-elemen tersebut secara hierarkis, dan akhirnya melakukan penilaian atas elemen-elemen tersebut sekaligus menentukan keputusan mana yang akan diambil. Proses penyusunan elemen-elemen secara hierarkis meliputi pengelompokan elemen-elemen dalam komponen yang sifatnya homogen dan menyusun komponen-komponen tersebut dalam level hierarki yang tepat. Hierarki juga merupakan abstraksi struktur suatu sistem yang mempelajari fungsi interaksi antara komponen dan juga dampak-dampaknya pada sistem.
Abstraksi ini mempunyai bentuk saling berkaitan, tersusun, dan suatu puncak atau sasaran utama. Turun ke sub-sub tujuan tersebut, lain ke pelaku atau aktor yang memberi dorongan, turun ke tujuan-tujuan pelaku, kemudian kebijakan-kebijakan, strategi-strategi tersebut. Dengan demikian, hierarki adalah sistem yang tingkatan-tingkatan ataupun level keputusannya berstratifikasi dengan beberapa elemen keputusan pada setiap tingkatan keputusan. Secara umum, hierarki dapat dibagi dua jenis. Yang pertama, hierarki struktural. Menguraikan masalah yang kompleks, diuraikan menjadi bagian-bagiannya atau elemen-elemennya menurut ciri atau besaran tertentu seperti jumlah, bentuk, ukuran, atau warna. Yang kedua, hierarki fungsional. Menguraikan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagiannya sesuai hubungan esensialnya, misalnya masalah pemilihan pemimpin, dapat diuraikan menjadi tujuan utama, yaitu mencari pemimpin, kriteria pemimpin yang sesuai dengan alternatif pemimpin-pemimpin yang memenuhi syarat. Penyusunan hierarki atau struktur keputusan dilakukan untuk menggambarkan elemen sistem atau alternatif keputusan yang teridentifikasi. Selanjutnya yaitu tingkatan manajemen. Yang pertama, manajer pada tingkat tertinggi hierarki organisasi seperti direktur dan para wakil direktur. Sering disebut berada pada tingkat perencanaan strategis, bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, manajer tingkat menengah mencakup manajer wilayah, direktur produk, dan kepala divisi, berada pada tingkat pengendalian manajemen, bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi berdasarkan departementalisasi, wilayah, produk, dan divisi ataupun divisi. Yang terakhir yaitu manajer tingkat bawah, mencakup kepala departemen, supervisor, pimpinan proyek, berada pada manajen tingkat pengendalian operasional, bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana dan sasaran operasional, membuat keputusan jangka pendek berdasarkan arah kebijakan, prosedur, dan pedoman yang telah ditetapkan, serta pengendalian transaksi harian. Selanjutnya yaitu hubungan EIS dan hierarki manajemen mempunyai manfaat dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia bagi para eksekutif, dan kebutuhan informasi akan menjadi: yang pertama, informasi yang tepat waktu. Yang kedua, akses lebih besar ke data operasional. Yang ketiga, informasi relevan yang lebih singkat. Yang keempat, informasi baru. Yang kelima, informasi lebih banyak tentang lingkungan eksternal. Yang keenam, informasi yang lebih kompetitif. Yang ketujuh, akses lebih cepat ke database eksternal. Yang kedelapan, akses lebih cepat ke informasi. Yang kesembilan, mengurangi biaya kertas. Selanjutnya yaitu contoh sistem informasi enterprise yang diterapkan dalam perusahaan. Yang pertama yaitu ERP, Enterprise Resource Planning. Adalah sebuah aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan pengelolaan bisnis secara terintegrasi, memperhitungkan ERP sebagai bagian penting dari suatu organisasi. ERP mengintegrasikan berbagai sistem informasi dalam perusahaan. Yaitu tujuan ERP. Yang pertama, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real time. Yang keempat, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Komponen dari software ERP. 3 komponen utama ERP adalah accounting, human resource, production, dan material management. Komponen-komponen lanjutan berupa fokus terhadap terciptanya hubungan baik dengan customer, supplier, dan business partner. Yang kedua yaitu ERM atau Enterprise Risk Management. Merupakan satu proses untuk mengelola risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya yaitu CRM atau Customer Relationship Management.
yaitu adalah sebuah peningkatan baru dalam mengelola hubungan korporasi dengan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda. Manfaat CRM dalam bisnis. Yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional, peningkatan time of market. Yang terakhir, peningkatan pendapatan. Selanjutnya yaitu SCM atau Supply Chain Management. Adalah manajemen jaringan bisnis yang secara keseluruhan meliputi perencanaan dan manajemen semua aktivitas dalam penyimpanan bahan baku, barang yang sedang diproses, dan barang yang sudah siap untuk dikonsumsi. Tujuan yang hendak dicapai dari setiap rantai supply adalah untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan secara keseluruhan dalam penyediaan produk dan paket yang dibutuhkan oleh konsumen akhir dalam rantai supply. Fungsi SCM adalah yang pertama, merencanakan, planning, yaitu merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Yang kedua, mengorganisasikan dengan tujuan untuk mencapai rencana tersebut. Yang ketiga, menyediakan sumber daya. Staf menyusun staf organisasi dengan menyesuaikan kebutuhan dari pencapaian rencana. Yang keempat, instruksi. Direction sumber daya inilah kemudian instruksi kerja diciptakan dengan agar sumber daya tersebut dapat melaksanakan rencana yang telah dibuat. Yang kelima, pengendalian. Kontrol dari instruksi tersebut, manajemen akan melakukan kontrol dan memastikan bahwa standar kerja dan instruksi yang diberikan dijalankan sesuai dengan ketetapan dengan tujuan agar operasional dapat berjalan dengan secara optimal. Kesimpulannya yaitu AIS adalah platform teknologi yang bisa menyatukan semua informasi dari berbagai bagian menjadi satu ataupun single informasi secara logikal, sehingga enterprise ataupun perusahaan atau organisasi bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah. AIS sebenarnya merupakan pengembangan dari konsep yang sudah ada, yaitu Executive Information System dan DSS, yang diperluas untuk domain seluruh perusahaan. Manajemen proses bisnis ataupun disingkat dengan BPM adalah solusi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengelola proses bisnis yang mereka miliki dengan BPM. Perusahaan dapat dengan mudah memodelkan dan mengubah proses bisnis sesuai kebutuhan agar dapat dioptimisasi, yang pada akhirnya akan mengurangi ongkos produksi, meningkatkan efisiensi karyawan, meningkatkan kepuasan pelanggan, memperbaiki hubungan dengan partner bisnis, dan pada akhirnya adalah meningkatkan keuntungan perusahaan. Sekian dari kami kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.